Ini mungkin besok orang belanja. Ya, kalau enggak tajwa gini, mungkin besok mungkin ada orang Bali. Nah, makanya selanjutnya apa lagi? Kita harus selalu koreksi diri. Nah, contoh gini, ala dibuat kue kok, ya, lah dicoba menjualnya, tapi kok enggak ada orang Bali. Ya, lain orang Bali 10 orang. Yang 10 orang enggak seorang aja yang Bali datang Bali. Tanda apa tuh? Ya, mungkin rasanya enggak lama, mungkin harganya mahal, ya. Mungkin penampilannya enggak menarik. Nah, makanya untuk itu ya, kita harus selalu baca pasar. Pasar itu akan dipengaruhi oleh bukan rasa aja. Kalau zaman kini namanya penampilannya kok harus, brandingnya kok harus. Nah, contoh, Bunda Age tahu ya. Contoh ini, packaging. Kalau packaging kok harga biasanya, contoh harga salendang. Salendang kok harga biasa mungkin 100.000. Dengan di packing rancak bisa dijadikan oleh-oleh, kebutuhan pasar itu kayak gitu sekarang. Pasar itu butuhnya sekarang packagingnya ini. Nah, makanya dengan adanya packaging yang biasanya harganya 1 juta, bisa jual 1.500.000. Kenapa? Orang mau magih ke orang kan, gengsi itu kan perlu gini. Nah, itu tidak dapat kita pungkiri. Makanya Bunda bilang, jadikanlah sesuatu itu selalu membaca diri. Nah, ini yang terakhir. Ya, membaca diri itu penting. Membaca produk diri, membaca penjualan, membacakan pemasukan, dan selalu belajar terus. Baca kebutuhan pasar itu seperti apa. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Nah, terakhirnya jauhkan semua T di dalam pikiran. Apa itu T? Takui indak ke di Bali orang. Ya, takui indak kabar untuang. Ya, dengar arti kata takui karugi, sielai takui kayu. Ya, jauhkanlah semua T. Insya Allah tidak akan ada yang tidak bisa. Jadi, Bunda simpulkan, yang kreatif itu apa? Menjadikan sesuatu itu bukan harus yang baru saja, tapi memberi warna yang sudah ada akan dengan meningkatkan dan menambah nilai jualnya. Itu yang juga itu yang kreatif. Contoh sekarang lagi contoh. Biasanya orang kan tidak ada pakai batu-batu ini selendangnya. Nah, sekarang kita pakai batu-batu. Biasanya orang membuat salah lawak bule. Apa kok salah lawak kok tidak bisa dipanjangan? Bisa juga. Dibuat salah lawak panjang, diagih sosis. Ya, berarti salah lawak sosis. Kan enggak harus bule. Biasanya donat bule, apa kok harus donat bule? Enggak, bisa panjangnya dibuat donat tuh. Yang penting rasanya lebih enak. Sesuai juga ini kok. Zaman now kok generasi milenial kok sukanya kopi. Ya, kopinya sampai duduknya nyaman, ada internet. Nah, kita harus pandai membaca kebutuhan pasar itu seperti itu. Kalau kini kok zaman COVID, yang butuh orang gini. Orang butuh masker, orang butuh makanan sehat. Nah, selanjutnya pemasaran. Pemasaran orang enggak boleh berkumpul gini dong. Orang belanja di rumah saja, orang online. Nah, kita juga harus begitu. Bikinlah pasar-pasar online, bikin juga sendiri. Namanya apa namanya tuh? Live selling. Nah, wak jual jo live, wak jual kama-kama, tapi wak live kan, makanya jaringan itu adalah modal ini. Nah, ini tadi saya udah bicara dengan Pak Kai, jadi kita bikin kaki limo online ya Pak Kai. Semoga itu akan terwujud dalam waktu dekat. Kita akan bikin kaki lima online di Sumatera Barat. Moga-moga bisa juga Unida sebagai leading sektornya di sini. Barangkali demikian di Pak Panjang, Beko tidak jadi lo berbuku. Selanjutnya silakan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, luar biasa pemaparan dari Bunda Revan. Ya, sangat simpel tapi padat ya, padat dan sangat banyak yang bisa kita ambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Baik, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu partisipan Mutiara Ramadan Unida, kita buka sesi diskusi. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oh, ada satu pertanyaan.
langsung saya dibacakan Bunda. Ya, ini pertanyaannya. Assalamualaikum Bunda, mau bertanya bagaimana cara menemukan dan mengenali peluang di lingkungan sekitar dan bagaimana juga membaca peluang usaha di desa. Langsung dijawab. Langsung dijawab aja, Bun. Ya, nah, sederhana sekali, terima kasih. Bagaimana membaca peluang sekitar? Kita membaca peluang sekitar tentu kita harus tahu. Sekitar kita itu masyarakatnya, komunitasnya seperti apa. Kalau komunitasnya pegawai, tentu kebutuhannya berbeda dengan komunitasnya pedagang. Nah, kita harus tahu lingkungannya seperti apa, komunitas yang ada seperti apa. Nah, kalau di pedesaan, kita juga harus tahu komunitas pedesaan itu seperti apa. Desanya di mana? Contoh, kalau desanya berada di Pariaman, dengan desanya yang berada di Kabupaten Agam, tentu lingkungannya akan berbeda. Orang Pariaman sukunya ikan laut. Kalau orang Agam sukunya barangkali ikannya ikan tabe. Nah, kalau di Pariaman dijual gulai ikan, tentu lebih menarik daripada dijual ikan tabe. Orang Pariaman tidak mau memakannya. Nah, orang Pariaman tidak lama Bali. Oh, menjual orang Bali itu tidak lakunya, kan? Nah, membaca peluang kita harus tahu komunitasnya kita apa. Ya, contoh sekarang. Membaca peluang itu sebenarnya sederhana. UNIDA itu punya mahasiswa ada mungkin 1.000 orang. Ya, mereka itu rata-rata berasal dari mana? Dari pedesaan, berarti anak kos mereka. Kalau mereka anak kos, komunitasnya seperti apa? Dia kan enggak pasti butuh makan, kan? Nah, dia butuh makan dan kemudian makannya yang kayak apa? Ya namanya mahasiswa tuh yang seirit mungkin, rasanya lama, aragonya murah. Nah, kita bisa bikin paket-paket makanan harga murah. Nah, itu yang sederhana. Sebenarnya di UNIDA kalau ada 1.000 mahasiswa UNIDA, balanjo sehingga 10.000 sari, bara pitih yang berputar di UNIDA. Ya, berarti satu hari berputar pitih 1 juta ya. 1.000 kali 10.000, 10 juta sehari. Sebulan lah 300 juta. Baru untung saya 10% lah 30 juta. Gadang pada gaji Pak Kai jadinya kan ya Pak Kai. Nah, apalagi UNP. Mahasiswa UNP ada 10.000. 10.000 mahasiswa balanjo sehari 10.000. Berarti PT berputar di UNP itu adalah 100 juta sehari Pak Kai. Sama apa ini PT 100 juta itu Pak Kai? Ya, kebutuhan nampal yang tidak mungkin ini pasti mahasiswa beli sabun mandi pasti itu. Ya, beli gula pasti itu. Tidak mungkin tidak kamu minum kopi. Nah, orang yang pandai membaca pasar pastilah dia tahu kebutuhannya apa di sekitar. Barangkali itu. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Oke, baik Bunda. Bu Yantisna tanya kawan Ibu Anawa, kenal kawan Bunda mana? Saya lihat teksnya sidik kalau tidak salah. Ya. Ini ada dari Bu Yantisna Bunda. Pertanyaannya yakni, Assalamualaikum Bunda. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut yang 3T tadi? Takut tidak laku, takut tidak tajua, takut malu, sehingga kita bisa buka usaha. Ya, terima kasih. Ba'a menghilangkan T. Nah, menghilangkan T itu gampang banget. Ya, T itu dasarnya adalah dari percaya diri. Dia keyakinan modal. Makanya apa usaha yang rancak tuh? Usaha na rancak tuh, usaha yang dimulai ndak dan ditanyuan deh. Yang dimulai itulah usaha na rancak. Menghilang T itu apa? Makanya keyakinan kunang para. Ya, kalau wak yakin ya, ambo dengan manggaleh guluku saja, ambo akan bisa tabali pajero. Nah, isenglah Tuhan lagi ya. Bunda manggaleh gulu gini gue pak. Ya, orang menjual gulu 2.500, awak jual 2.000. Untung sakitnya banyak aku. Ya kan? Yang penting awak yakin. Kalau di pemikiran awak kola banyak gengsi, indak laku. Oh, ikut ndak kalaku. Ayo ndak kalaku. Ndak kalaku dong. Itu pasti ndak laku. Karena kenapa? Duduk awak di kade ikut ndak laku. Awak saya ndak yakin laku. Apalagi Tuhan kama dia tuh. Ya, Tuhan pasti akan memberi sesuainya di kapal awak. Ya, kalau dulu ambo pernah baca itu sama dosen ambo teori jeruk nipis namanya ya. Disuruh orang awak membalah jeruk nipis, diperas, diminum airnya. Awak langarinya langsung kan. Padahal jeruk nipis itu enggak ada kan. Itulah buktinya. Apa yang di kapal awak itu yang diberi oleh Allah. Ya, hilang itu gampang sih sini. Nah, dok, kalau lagi sisi sadu alanya enggak bakal awak bisa mati.
Nah, hilangkan semua T, takut rugi, takut tidak laku, takut kedigalakan orang. Modalnya itu adalah keyakinan dan percaya diri. Mbak awak kak kreatif, awak sih tidak yakin deh. Nah, kok digambar ikut dibuat lukisan ikut kok tidak rencak kok dibuat ikut tidak laku deh. Nah, makanya keyakinan itu modalnya jo semangat. Pantang menyerah. Ya, silakan yang lainnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ini ada dari Dekan FEB Unida, Ibu Dr. Asmiati. Assalamualaikum Bunda, terima kasih telah berbagi pengalaman. Bagaimana cara menghilangkan gengsi yang kadang-kadang dimiliki oleh generasi muda? Ya, menghilangkan gengsi yang dimiliki itu karakter. Ya, kalau Anies Baswedan mengecilkan karakter itu ada dua. Ya, pertama itu adalah karakter moral. Ya, karakter moral itu apa tuh? Ya, misalnya rajin, ya, akhlaknya bagus. Ya, yang kedua itu adalah karakter kinerja. Karakter kinerja itu apa tuh? Ya, rajin, kerja keras. Kalau kedua karakter, nah ingat, karakter ini tidak bisa diajar. Selanjutnya kita punya karakter entrepreneur, karakter wirausaha. Yang karakter wirausaha itu apa? Karakter wirausaha itu orang yang selalu ingin menambah nilai waktu, nilai uang, nilai tempat. Ingin dia selalu bertambah. Kalau biasa hari sehari kau dapat piti 10.000, kau dapat besok 20.000 lah. Kalau biasa piti 10.000 kau bisa balik kue ampe, besok dapat 5 lah. Baca caranya di kue kok. Ya, nilai tempat. Kalau biasanya halaman kau nak do ditanami, dicampaan sih sayur tumbuhannya. Ya, orang entrepreneur kan seperti itu. Nah, karakter ini tidak bisa diajarkan, harus ditumbuhkan. Nah, tidak bisa diajarkan. Contoh apa enggak bisa ditumbuhkan? Contoh gini tuh. Wak Bali bibit pepaya di Vietnam tuh, di Thailand tuh santiang mana? Di tanaman di siku, tanahnya rancak, subur. Kalau enggak disiram enggak kabar buahnya. Di Padiase sudah ditanam bibit. Nah, itu begitulah juga karakter. Karakter itu harus ditumbuhkan. Makanya kini kok entrepreneur itu harus ditumbuhkan dari anak-anak, dari dini sampai ke perguruan tinggi. Buktinya apa? Kewirausahaan itu harus diajarkan dari dini. Di SMU, SMA, SD apa? Keluarlah Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kompetensi sekolah yang nomor 2 itu adalah kewirausahaan. Ya, jadi karakter gengsi-gengsi itu sebenarnya gengsi itu adalah penyakit sebenarnya. Ya, penyakit sebenarnya. Orang yang punya gengsinya banyak, ruginya. Ya, orang pakai baju rancak, dek gengsi nak digalak nurang wak dak baju berayu, dak baju baru nak abialah mamalinya berutang. Itu kan dek gengsi kan? Nah, itu yang harus kita singkirkan. Dek gengsi, dek takut segala kata takut, sisa doa Allahnya. Nah, makanya keyakinan itu yang perlu kita kuatkan. Ya, yakin ke diri sendiri, yakin ke Tuhan. Ya, kalau yakin ke Tuhan diberi oleh Tuhan, yakin ke diri sendiri akan menimbulkan percaya diri. Nah, doa dia. Oh, kok kayu orang kayu sih lah, enggak masalah do. Kok siana antuna di buku kok siana kalau kan enggak masalah do, jalan biasa saja. Ya, bertamu aja presiden, bertamu aja Pak Gubernur, walaupun enggak profesor, bertamu aja profesor kan enggak harus lo menggelete pada. Nah, sebenarnya kalau bunda kok iko kok pakai orang perguruan tinggi, buas, doktor, dan lain-lainnya. Menggelete bunda harusnya mengecek. Tapi apa modalnya? PD saja enggak pakai. Percaya diri senyum. Nah, mau profesor, mau doktor. Nah, ingat. Setinggi apapun kita sekolah sampai profesor, intinya itu adalah mencari PT. Nah, dong kita pungkiri itu. Ya, sementara mari kita lihat apa yang bisa mendapat MBT itu sebenarnya. Nah, bukan wak harus. Nah, bagaimana sekarang ini generasi sekarang ini tidak berpikir dia lagi jadi ASN. Jadi pengusaha lah dia lagi. Kenapa demikian? Ya, bunda lah jadi pegawai, lah jadi guru, lah jadi pengusaha. Dunia yang paling indah kok jadi pengusaha pakai. Nah, ada tandingannya deh. Nah, awak kamali Pajero kalau gaji kini kok 5 jutanya. Bunda lah 35 tahun kan aja. Gaji 35 juta. Ini yang real. Awak kamali Pajero tuh. Awak tapi ke Jakarta aku enggak pakai SPPD. Nah, alhamdulillah Bunda berusaha dari nol, dari pedagang kresek. Ya,
Alhamdulillah saat ini ya kalau KPK Jakarta enggak ada SPPD bisa juga aja. Nah, kan pintu rezekiku 10 9 di bau sao. Masuk juga kayak yang Cik itu jadi pekerja. Rugi Wak kan? Nah, moga-moga ke depannya anak-anak Bunda gensiku ilangan lah. Wah calik lah baca YouTube, wak buka HP, beraja taruh calik di luar negara itu. Mahasiswa tu nyoba baraja sambil kuliah. Inyo karajo mencuci piring bukan baraja mencuci piring pitinya, tapi pengalaman hidupnya. Ya, Baas mendapatkan uang itu bisa di luar negara itu mahasiswa karajo sambil kuliah tuh nyo sudah nyo kuliah ndak ngapi mak nyo lah running untuk karajo. Kalau awak di situ ndak kuliah saya baraja saya lah kecil rangai. Nah, sudah tamat kuliah mencari yang karajo rangai lo. Ya, bakal pik mak pengen. Nah, akhirnya apa lah? Sarjana penambah pengangguran lah. Ya, moga-moga ke depannya Sumatera Barat sesuai dengan rencananya visi dari gubernur kita menumbuhkan 100.000 pengusaha baru. Moga-moga ikut timbul dari Unida, timbul dari UNP pakai. Ya, Bunda siap ya kok bakal baraja keterampilan kalau mindsetnya semangatnya lado. Tidak perlu diajar pakai di YouTube sambuan. Yang penting yakin dan semangat. Nah, kalau yakin dan semangatnya enggak ada, pandai-pandai wak majansinya pakai. Ya, Bunda siap untuk ngajarin keterampilan tanpa dibayar. Nah, siapa yang mau ikut silakan ikut dengan Bunda. Mari jadi pengusaha. Ya, yang lain kalau masih ada? Silakan. Izin Pak Sidik. Lanjut Pak. Berkenan ke Bunda kalau bisa agak satu kali pertemuan Bunda kami minta jadi dosen tamu di Universitas Negeri Padang Bunda. Siap pakai, siap pakai. Kami di sini juga ada ketua jurusan saya Bunda, Pak Dr. Ariel Pak FSC hadir. Wah salam sehat Pak Dokter. Kami berkenan Bunda bisa menjadi dosen tamu kami nanti untuk mata kuliah aplikasi kewirausahaan Bunda. Siap. Terima kasih sebelumnya. Siap pakai. Terima kasih Pak Sidik. Ya, sama-sama Pak. Baik. Gimana Pak Ed? Masih Lanjut masih ada lagi nih. Kan jam 6. Bunda belum berbuka lagi. Bunda banyak. Apa-apa. Lewat pun jam 6 enggak apa-apa. Bunda siap aja kok. Oke. Bunda ini semangat luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah pakai. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Nabila Rahma Utami. Assalamualaikum Bunda. Saya ingin bertanya, setiap bisnis apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini pasti banyak risiko yang dihadapi. Bagaimana menurut Bunda cara menghadapi risiko bisnis agar konsisten dan tidak mudah tumbang? Ya, terima kasih Ananda. Hidup itu adalah risiko. Ya, hidup adalah risiko. Tidak ada yang tidak ada risiko. Risiko itu ada dua kemungkinan. Risiko baik, menguntungkan atau merugikan. Nah, setiap risiko itu ada hikmahnya. Itu yang perlu kita pahami. Ya, jadikanlah halangan itu untuk memacu kita untuk lebih maju. Tidak ada risikonya. Nah, kita apa usaha kita memperkecil risiko itu yang harus kita lakukan. Contoh sekarang, kita baru mulai berusaha ini, kita belum pengalaman. Nah, tidak apa-apa kita ikut dengan yang sudah berusaha supaya kita memperkecil risiko. Ya, jangan loncek-loncek kata saya tak loncek. Ranjau tentu rantakan Mbak Denyo. Nah, untuk itu makanya ya mahasiswa pun masyarakat pun untuk memulai sesuatu tidak apa-apa, maganglah ke orang yang lah berusaha dulu. Ya, dengan arti kata usaha itu harus kita pahami sedetil-detilnya. Kalau awak usaha awak boga misalnya, ya awak membuat kue. Membuat kue itu unsur utamanya ada tapuang, ada talua, ada TBM, ada pelembut, ada maizena. Nak tahu wak cik-cik itu fungsinya. Itu meminimalis resiko. Nah, kalau kita bergerak di makanan, yang sangat riskan sekali makanan ini, ya ingat dulu yang menentukan kualitas itu lamanya itu adalah konsumen. Nah, mempertahankan konsumen lebih sulit daripada mencari konsumen. Itu harus kita ikut. Nah, jadi mari kita minimalisir
resiko dengan memahami daripada produk dan usaha kita itu sendiri. Itu meminimalisir resiko. Nah, mulailah dari yang kecil dulu, nggak harus gadang. Nah, kalau gadang, pakai orang kalau gadang, kalau bombo arato dari kampung, wak kabur usaha, sadonya pandai, nggak pakai. Nah, santiang orang sadonya. Bang modal, bau usaha, santiang orang sadonya. Coba berusaha tidak pada modal. Kalau kini bau usaha, bang modal tuh, kalau bunda mengecehan itu orang kaiwan dia, bunda. Ya orang yang santiang tuh bau usaha tanpa modal. Nggak mungkin deh bunda. Makanya keyakinan tingkatkan semangat. Bunda dari pagi kolah sore nanti gue nggak akan puasa kok. Aku tuh modal keyakinan sajanya. Nah bunda yakin dengan berbagi kok awak sehat. Dengan berbagi kok awak imun tubuh meningkat. Itu saja. Imun tubuh meningkat. Awak kalau awak kecian, aduh latih awak. Di kapal awak ku aduh latih. Ayo latih awak teman. Onde sakit kapal, atau sakit kapal orang. Nah, makanya Bunda bilang segala sesuatu itu terletak pada pemikiran kita. Nah, hidup tidak ada yang tidak ada risiko. Ya, moga-moga risiko itu bisa kita perkecil. Baik, Oke, terima Sidik. kasih Bunda. Cukup Pak? Coba lihat mahasiswa ada lagi. Kasihan mahasiswa juga ada yang Ada bertanya. satu lagi Pak. Ya, silakan Satu mahasiswa lagi. Bunda. Ini, Boleh, enggak apa-apa. terakhir, Bunda. Orang belum berbuka lagi. Ya. oh ya. Dari Nurmala Raspa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghilangkan sifat malas di diri ini, Bunda? Mohon saran dan triknya agar lepas dari sifat malas. Menghilangkan malas, semangat ditingkatkan. Makanya kecil Bunda, pikiran tuh robah. Mindset itu yang gak dirubah. Ya, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau inyo tidak akan mau berubah. Ya, dan kalau makanya bermimpilah. Bermimpilah tapi jago ndak bermimpi. Saya taruh itu gitu. Ya, onde ambo ingin Bali Pajero kan bermimpi ya Bali Pajero kan? Tapi jago le bau sawa. Ya, bau sawa untuk membali Pajero itu. Nah, usahanya apa? Ya mulailah apa yang bisa. Nah, Bunda siap untuk mahasiswa silakan magang aja Bunda di situ. Nah, enggak bayar dong gratis. Asik keterangan jajan. Siap Bunda. Siap. Nah, contoh sekarang, edaran Pak Gubernur ini peluang untuk mahasiswa. Ya? Edaran Pak Gubernur harus pakai produk yang dibikin di Sumatera Barat, batik yang dibikin Sumatera Barat, bordiran yang dibikin Sumatera Barat. Kalau mahasiswa pandai membaca pasar, memproduksi batik itu baru di Sumatera Barat, alun sabara orang banyaknya ledok. Ya, indak takafer yang dibikin Sumatera Barat untuk batik Sumatera Barat. Nah, itu kan peluang itu kan. Mangga awak ndak membuat batik? Membuat batik harus awak kah mengerjakannya? Ndak harus awak mengerjakannya. Ya, bisa kok kita rekrut orang. Dan sekarang batik itu gampang bukanya. Ndak harus pakai lilin batik tuh gini kuda. Mancanting tuh ndak batik tiup dong. Nah, makanya yakinlah, semangatlah. Nah, mari belajar kalau ndak bisa belajar juga Bunda gratis saja ndaknya. Membuat kue, menjahit, membatik saja boleh belajar. Ini contoh daripada hasil karya Bunda. Kalau di Bunda di Siko, kalau ada barang Bunda sama orang lain gratis itu garansi. Nah, itu namanya kita harus punya brand surang. Awak harus punya pasar surang. Bunda kok banamo Bunda Revan kenapa? Inyo mengalekain bakilo dulu di pramuka, orang bameter, inyo Bunda bakilo. Nah, itu kan pengalaman hidup nih. Nah, dengan demikian tidak tahu orang nama Bunda Bako Elizawati sebenarnya. Inilah Bunda Revan yang tahu dari anak kecil sampai anak orang tahu Bunda Revan. Nah, makanya itu yang penting brand kok nangka dibentuk dulu. Nah, kain Bunda kini mau bikin bordir batik. Kalau ada bordiran Bunda samu juga orang lain, basuh beko samu Bunda gratiskan. Batik Bunda kalau orang lain Bunda gratiskan. Jadi itu yang namanya kita punya pasar surang. Kalau awak punya pasar orang yang dikit orang ngali lontong loh. Boleh awak mengali lontong, cuma brand lontong mungkin lontong randang nak we. Berbeda aja lontong orang di masa dicarinya dulu. Alhamdulillah Bunda di pramuka aku dulu dari 97 parkir otosi susah dari situ. Iya, parkir ada. Parkir sih ada apa? Itulah. Ya. Alhamdulillah kini juga bantu itu. Kini tahu enggak Bunda membuat hotel dari kayu daur ulang. Rumah daur ulang satu-satunya di Indonesia.
Hotel orang kosong, silakan cek di Bunda di sini. Tidak pernah kosong. Ini berbeda suasananya. Kalau di hotel mungkin samu yang lain banyak gedung. Makanya bikinlah warnanya apa yang kita lakukan. Itu kalau punya warna surang, Wak, dimapun awak dicari deh. Ya kok di papanya, kok berang lo panitia, kok bunda kok mengecepannya sama saya mau ngecek, Wak. Batu pakai. Sambil Sampai menyulam pagi ini mau Mbak, ngecek. iya. Sambil menyulam ini Mbak, iya. Tapi kalau budi alai sudah membuka baru. Enggak. Itu kan supaya mahasiswaku, pendengarku, terbuka panganannya. Pitiku banyak berserak-serak kok. Banyak berserak-serak. Yang penting wak kreatif, wak pandai, wak membaca peluang pasar, itu intinya. Ya, Bunda sejak COVID, Pak, itulah beralih perusahaannya Alkes gini, Pak. Ya, sekadar apa? Bunda menyiapkan baju APD, segala macam alat kesehatan, labakan tuh Alkes Bunda gini. Itu kan cuma cepat mengambil keputusan. Kalau lalu-laluannya itu tidak ada pemasukan, dah. Nah, ya, moga-moga terutama mahasiswa nih, ya, semangat modal utama dan keyakinan akan menghilangkan gengsi dan segala macam. Keyakinan itu akan menimbulkan percaya diri. PD kok kalau ada santiang nawa, kok profesor nawa kok. Kalau PD kok tidak bisa menyampaikan kurang. Tapi kalau awak lagi PD, siapapun nak berhadapan, awak tidak akan mulai. Ya, kenapa? Awak yakin kok, keyakinan kok nang perlu. Ya, percaya diri kok nang perlu. Kalau awak nak PD kok ndak ada, inovasi kok ndak akan bakal keluar. Apalagi kreativitas. Ya. Silakan kalau masih ada yang lain. Baik, sebenarnya cukup Bunda. Sudah tidak ada Ya, cukup. pertanyaan. Cukup ya Pak? Ya cukup, Judik. Baik. Kalau tidak, mohon maaf buat segala kurangnya Bunda nih. Moga-moga kita bisa jumpa di lain waktu ya Pak Kai. Ya, siap Bunda. Nah, Siap Bunda. pokoknya kelompok mahasiswa Pak Kai, kelompok wirausahanya biar Bunda bimbing Pak Kai. Bunda siap Pak Kai. Alhamdulillah, siap Bunda. Nah, kita mulai dari tentu nol. mahasiswa UNIDA itu nomor 1 prioritasnya Bunda. Lama cakap orang beradik kakak Bunda. Kalau UNIDA tuh anak kandung Pak. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa hadirin Mutiara Ramadan Unida. Alhamdulillah kita sepertinya sudah sampai pada penghujung acara kita. Ya, sangat banyak yang kita bisa ambil dari seorang Bunda Revan, seorang pengusaha besar yang sudah sangat sukses. Dan saya sendiri jadi pusing mau menyimpulkannya seperti apa karena sangat ya setiap yang beliau sampaikan itu penting semuanya. Jadi mungkin beberapa kunci yang bisa kita simpulkan adalah husnuzon ya Bunda. Husnuzon. Kita harus berprasangka baik terus ya. Setiap memulai usaha kita berprasangka baik karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka Allah akan wujudkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita prasangkakan. Makanya kita harus selalu optimis, apalagi dalam memulai usaha yang akan kita lakukan. Dan juga kita mesti ya harus pandai untuk menjadikan ada nilai tambah pada produk kita gitu. Karena kreativitas bukan hanya sekedar membuat yang baru. Nah, sesuai yang dikatakan Bunda tadi, kita harus menambahkan nilai tambah pada apa yang kita lakukan. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana kebutuhan di pasar, pantang menyerah, terus evaluasi dan jauhkan sifat takut. Nah, untuk menghilangkan sifat takut tersebut adalah dengan meningkatkan kepercayaan diri, dan kepercayaan diri dapat kita tingkatkan dengan mengukuhkan keyakinan dalam diri kita. Dan tentunya masih banyak lagi ya yang beliau sampaikan yang insya Allah kita sudah sama-sama mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Dan tentu kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bunda Revan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan juga dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Marilah kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan selamat berbuka kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita serta segala amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini dan diterima, diberikan ganjaran yang sebesar-besarnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih Bunda. banyak Bunda. Terima kasih sama-sama Pak Kai, semuanya, Bu Ya. As. Semoga Ya. kita sehat selalu. Ya, Amin. informasi juga Masjid Raya sekarang itu adalah tempat tempat ekonomi syariah. Ya, kita boleh bergabung di sana semuanya. Mari jadikan Masjid Raya itu untuk peningkatan ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Barat. Dan itu udah dibuka galeri syariahnya juga pakai dan menara ke lantai ke atasnya udah bisa dinikmati manca lihat Kota Padang sekali liangnya dengan naik lift. Ya, moga-moga ke depannya Masjid Raya ini memberi berkah untuk Sumatera Barat dan ekonomi syariah Sumatera Barat. Amin, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kalau COVID sudah selesai kita ketemu di kampus ya Bunda. Ya, Seperti insya Allah Bu As. biasanya setiap tahun Bunda jadi motivator di Unida. Iya, makasih Bu As. Semoga-moga kasih sehat banyak, ya Bu Bunda. As ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka Bunda. Ya, sama buka pakai salam untuk Sivitas Akademi UNP semua pakai. Ini dari alumni juga. Saya alumni UNP juga Bu As. Iya. Oke, Para terima kasih. panitia, terima kasih. Terima kasih semuanya karena kita persiapan berbuka. Saya close semuanya ya. Ya, Iya, makasih Pak teman-teman. Id. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam.